Nah, cuman kegagalan ya, rata-rata kegagalan kita di dalam menghadapi semua ujian itu karena kita tidak bisa melepaskan diri dari dorongan nafsu. Kemarin kita sudah mengkaji tentang apa itu nafsu. Jadi ini musuh kita, ya. Bukan musuh dalam selimut, tapi musuh dalam diri. Ya. Yang musuh ini tidak bisa mati. Ya. Musuh ini nggak bisa mati. Jadi nggak ada orang bisa membunuh nafsunya. Nggak bisa mati. Tapi nafsu ini bisa ditundukkan. Karena nafsu itu seperti anak kecil. Dia akan terlatih, dia akan nurut kalau biasa disamping. Ya. Tapi dia akan tambah kuat dorongannya kalau senantiasa diikuti. Itu nafsu. Ya. Ikhwan fillah arsadakumullah. Kita kaji lebih dalam tentang sifat-sifat nafsu. Jadi kita punya semua. Nafsu itu satu, tapi sifatnya ada 3. Sering para ulama bagi nafsul mutmainnah, nafsu amaratun bisu, dan nafsul lawamah. Kemarin kita sudah sedikit mengkaji tentang nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Ya. Apa itu nafsu yang tenang? Jadi ketika ada seseorang yang nafsunya itu ikut merasa tentrem, dia tenang itu dengan zikir. Zikrullah itu menjadikan tenang. Kan orang tenangnya beda-beda. Ada yang tenang dengar dangdutan. Tenang. Saya itu kalau ingat tenang, nafsunya tenang beda-beda. Nanti ada yang tenang ketika dengarkan campur sari. Tenang. Nafsu apa ini? Nafsunya tenang. Nanti beda-beda orang itu. Tapi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang ini, itu tenangnya dengan zikir. Sehingga dia damai dengan tempat-tempat, acara-acara, kegiatan-kegiatan yang di situ mengandung zikir. Nyaman. Kalau nggak di tempat itu kayak merasa bukan habitatnya. Nggak nyaman. Coba kalian cermati. Kalau kalian di pengajian nggak nyaman, ya, di pengajian nggak nyaman, di majelis zikir nggak nyaman, ya. Tapi di tempat-tempat maksiat kok nyaman. Nah ini hati-hati. Malah seolah-olah kayak aku kok asing banget. Nah ini. Ikhwan fillah arsadakumullah. Jadi nafsu ini tenang dengan zikir. Jadi dia itu berusaha malah sering gitu ya, pingin nyaman. Ketika dalam situasi-situasi kerjaan-kerjaan, sekalipun itu kerjaan urusan dunia, tapi di situ berbau-bau yang mengingat kepada Allah. Tidak mengandung unsur maksiat, itu tetap merasakan nyaman. Tentrem. Makanya nanti kalian bisa lihat sendiri orang-orang yang batinnya bisa tenang, nafsunya bisa tenang. Ini kelompok orang ini sangat sedikit. Sedikit banget orang yang nafsunya mutmainnah ini sedikit. Karena benar-benar nafsu yang sudah terlatih dan merasa nyaman dengan ini, pikir. Nah, ini butuh proses gitu ya, butuh proses. Ini. Sehingga apa? Nafsu ini tunduk sama Allah. Nafsu ini tunduk. Khalifah
Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah terkenal. Ya. Sampai ketika membahas tentang Khulafaur Rasyidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk itu. Ya. Itu khalifah ini sering dikaitkan. Biasanya kalau disebutkan 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini terkadang juga digandengkan Umar bin Abdul Aziz. Ini. Umar bin Abdul Aziz ini itu punya istri. Istrinya punya budak. Budak perempuan gadis cantik. Itu biasa melayani di keluarga itu. Tapi itu budaknya istri. Budaknya istri. Jadi Umar bin Abdul Aziz nggak berani ganggu. Sebagai manusia biasa, beliau senang karena anaknya cantik. Sebagai manusia biasa. Suatu saat istrinya ini pingin memberikan hiburan, kejutan. Ya, suaminya kan kerja capek, mikirkan negara, ini capek. Sehingga pada suatu waktu ini istrinya Umar bin Abdul Aziz itu kemudian manggil budak perempuannya itu, dipanggil. Untuk saat ini, mulai saat ini kamu tak kasihkan sama suamiku. Tak kasihkan. Budak ini dikasihkan. Kamu datanglah sama suamiku, berhiaslah, suruh dandan, berhias. Nggak usah didandani bagus. Malam itu dihiasi sama istrinya, dipakaikan baju yang paling bagus, dihias, dirias. Setelah berpenampilan yang bagus, masuklah dia ke tempat kerja suaminya. Ya. Ke tempat kerja suami majikannya ini, dia datang situ. Masuk, ditanya ada apa? Hai Tuan, Nyonya sudah menyampaikan bahwa saya suruh diberikan kepada Anda. Ini budak. Budak itu kayak barang belian. Kalau antum punya budak digebuki itu nggak boleh ada yang larang. Milik saya. Kayak antum dua ayam disembelih apa nggak larang. Makanya dulu yang namanya Bilal bin Rabah itu ketika masuk Islam dipukuli sampai ditaruh di padang pasir itu, ditelentangkan di padang pasir, nggak pakai baju kan panas. Setelah ditelentangkan ambil batu besar tindihnya nang dadane. Mukanya wong kelenceng napring. Bayangkan panas ya. Itu gosong, panas sampai gosong melepuh. Batunya itu besar sampai tulang rusuk ini itu patah. Itu kan gede, Pak. Sampai patah. Ini kayak pambekane ya, ketika ditekan pakai batu, ditaruh di padang pasir, dibiarkan. Beliau kalimat yang keluar cuman ahad. Tapi hidup. Ahad. Ini. Sampai akhirnya apa? Ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, dilepaskan. Apa kata majikannya Bilal itu? Silakan kamu bayar seberapa pun, enggak ada nilainya. Budak diremehkan, Bang. Kata Abu Bakar apa? Sulit sih, disiksa kayak apa tetap enggak mau keluar dari Islam. Kata Abu Bakar apa? Tidak. Kamu mau jual seberapa pun tak bayar. Jadi gantian. Abu Bakar ingin menghargai seorang Muslim. Kamu mau minta seberapa pun tak bayar. Akhirnya perjanjian deal, lepas. Bilal merdeka. Merdeka. Gimana cara Allah membalas dan menutupi sakit hatinya Bilal? Allah pertemukan Bilal dan majikannya dalam perang Badar. Ini bayangan Pak. Orang yang nyiksa ya. Orang yang nyiksa itu dulu disiksa kayak apa? Itu Allah pertemukan di perang Badar. Dan Allah kasih kegembiraan buat Bilal ini. Dia sendiri yang membunuh majikannya.
puas. Ndeleng nawai keting maring Islam sabar. Ya orang-orang yang memusuhi Islam, ketika kita nggak memiliki kemampuan, tunggu masanya. Gitu. Ini bila ini budak itu seperti itu. Nah wanita ini datang ketika datang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu ya sebenarnya senang. Sehingga Pak dia tuh boleh melakukan apapun sama budaknya sendiri. Bahkan hubungan badan dengan budak itu nggak masalah. Itu boleh karena budak. Budak itu kayak barang milik pribadi. Tapi apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya, entah itu yang manggil bahasanya sana ya, ibaratnya. Apa mbak, panduk itu ya. Kamu punya enggak orang yang kamu cintai? Ya, punya enggak? Jadi anak gadis lah ya. Beliau kan sudah usianya sudah punya tua ya. Kamu punya enggak orang yang kamu senang? Maka dijawab, iya. Siapa? Disebutkan. Ya sudah. Ya sudah, gini aja. Ya. Besok kamu tunjukkan orangnya orang mana, di mana nanti kamu tak serahkan buat dia, biar kamu nikah sama dia. Ya. Coba. Ya. Maka apa budak ini tanya, loh Tuhan, apa Tuhan nggak suka sama saya? Saya suka. Tapi saya berusaha mengendalikan nafsu yang halal. Jadi di saat boleh saja itu mau tak tahan gitu loh. Coba antum cermati nih kisah ini. Sing halal be kuat. Dhewe kan sing ora halal be abot. Ini pengendalian nafsu. Jadi caranya tingkatnya ujiannya beda tataran gitu ya. Fidin ya. Maka nafsu ini tunduk sama syariat. Ketika orang itu nafsunya pingin, tapi kepinginannya itu enggak pingin yang nerjang-nerjang syar'i. Kalau senang sama wanita, ya tetap pinginnya dinikahi. Kalau senang apa, pinginnya yang boleh syar'i. Jadi sesenang-senangnya dia nggak akan berani nerjang syar'i. Itu nafsu yang tunduk. Bukan berarti nggak bisa senang.